Selamat malam Ibu. Malam. Saya dengan perawat Reska. Saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang katarak. Apa sebelumnya Ibu pernah dengar tentang katarak? Tidak. Baik Ibu, saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang katarak. Baik Bu, pada saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai katarak. Apakah Ibu sudah pernah dilakukan sebelumnya? Baik Bu, katarak itu sendiri adalah opasitas lensa kristalina yang awalnya jernih atau bening. Maksudnya di sini adalah lensa mata Ibu menjadi keruh. Penyebab utama dari katarak ini biasanya adalah penuaan, tetapi bisa juga terjadi pada saat kelahiran atau katarak kongenital. Katarak ini juga dapat berhubungan karena mata terkena trauma tajam atau tumpul, penggunaan kortikosteroid yang lama, penyakit sistemis seperti diabetes mellitus atau hipertiroidisme, terkena radiasi, terkena sinar matahari yang lama, dan juga kelainan mata lain seperti uveitis anterior. Katarak ini sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, katarak terkait usia atau katarak senilis. Katarak senilis ini adalah jenis katarak yang paling kita sering temui. Gejalanya seperti distorsi penglihatan dan penglihatan yang semakin lama semakin kabur. Yang kedua, katarak pada anak-anak. Katarak pada anak-anak ini terbagi menjadi dua, katarak kongenital dan katarak yang didapat. Katarak kongenital ini terdapat sejak lahir atau sesudah lahir. Beberapa penyebabnya, yang pertama karena faktor genetik ataupun beberapa penyakit lain seperti infeksi atau metabolik, juga berkaitan dengan berbagai sindrom. Yang kedua, katarak didapat timbul belakangan dan biasanya terkait dengan sebab-sebab spesifik. Katarak didapat terutama disebabkan oleh trauma, baik tumpul maupun tembus, penyebab lain seperti uveitis, infeksi mata, diabetes, dan obat-obat. Yang ketiga, katarak traumatik. Katarak traumatik paling sering disebabkan oleh cedera benda asing di lensa atau trauma tumpul terhadap bola mata. Yang keempat, katarak komplikata. Katarak komplikata adalah katarak sekunder akibat penyakit intraokular pada fisiologi lensa. Yang kelima adalah katarak akibat penyakit sistemik. Katarak ini biasanya terjadi karena gangguan-gangguan sistemik seperti diabetes mellitus, hipoparatiroidisme, distrofi miotonik, dermatitis, atrofi, galaktosemia, sindrom Low, Werner atau Down. Yang keenam adalah katarak toksik. Tapi katarak ini jarang terjadi dan jarang ditemukan. Dan yang terakhir adalah katarak ikutan. Katarak ikutan menunjukkan kekeruhan kapsul posterior akibat katarak traumatik yang terserap sebagian atau setelah terjadinya ekstraksi katarak ekstrakapsular. Baik Ibu, saat ini kita masuk pada manifestasi klinis. Jadi di sini manifestasi klinis ada gejala umum gangguan katarak. Yang pertama, penglihatan tidak jelas. Kemudian, peka terhadap sinar atau cahaya. Kemudian, memerlukan pencahayaan yang terang untuk dapat membaca. Jadi, gangguan katarak ini, gejala umumnya membutuhkan pencahayaan yang terang agar bisa membaca. Kemudian lensa mata berubah menjadi buram. Nah, di sini juga ada manifestasi klinis penderita katarak menurut para ahli. Jadi di sini ada menurut Ahern dan Wilkinson. Yang pertama, kesulitan melihat ketika malam hari. Jadi sulit untuk melihat pada malam hari. Kemudian
mata terasa sensitif bila terkena cahaya. Kemudian bayangan cahaya yang ditangkap seperti sebuah lingkaran. Berikut membutuhkan pasokan cahaya yang cukup terang untuk membaca atau beraktivitas lainnya, sama seperti gejala umum tadi. Kemudian sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena sudah tidak merasa tidak nyaman untuk menggunakannya. Kemudian warna cahaya memudar dan cenderung berubah warna saat melihat. Kemudian jika melihat hanya dengan satu mata, bayangan benda atau cahaya terlihat ganda, terlihat double. Ketika melihat sesuatu itu kayak terlihat ganda, seperti itu. Kemudian berikut pemeriksaan diagnostik. Nah, di sini ada pemeriksaan kartu mata Snellen atau mesin telebinokular. Jadi ini dia mungkin terganggu dengan kerusakan kornea, lensa, kemudian penyakit sistem saraf, kemudian penglihatan. Berikut ada lapang penglihatan. Penurunan mungkin karena masa tumor. Nah, di sini ada glaukoma, jenis glaukoma seperti glaukoma sudut terbuka yang paling umum sering tidak memiliki gejala selain hilangnya penglihatan secara perlahan. Kemudian ada glaukoma sudut tertutup. Meskipun jarang, adalah keadaan suatu darurat medis dan gejalanya termasuk sakit mata disertai mual dan gangguan visual yang tiba-tiba. Kemudian ada pengukuran tonografi. Nah, jadi pengukuran tonografi ini dia adalah tes yang bertujuan untuk mengukur tekanan yang ada di dalam bola mata atau biasa orang sebut dengan tekanan intraokular. Nah, kemudian berikut pengukuran gonioskopi. Di sini membedakan sudut terbuka dari sudut tertutup glaukoma. Tadi glaukoma sudah dijelaskan, ada glaukoma yang terbuka, ada glaukoma yang tertutup. Kemudian ada tes provokatif. Jadi tes provokatif ini menentukan adanya tipe glaukoma. Kemudian ada olfatomoskopi. Jadi di sini mengkaji struktur internal okular. Kemudian ada perdarahan. Kemudian ada pemeriksaan darah lengkap. Ada juga EKG dan tes toleransi glukosa atau kontrol diabetes mellitus. Nah, yang berikut komplikasi. Jadi di sini komplikasi yang pertama hilangnya vitreous. Jadi vitreous ini adalah gel yang mengisi ruang antara lensa mata dan retina di dalam bola mata manusia atau vertebrata lainnya. Jika kapsul posterior mengalami kerusakan selama operasi, maka gel vitreous dapat masuk ke dalam bilik anterior yang merupakan resiko terjadinya glaukoma atau traksi pada retina. Jadi keadaan ini membutuhkan pengangkatan dengan satu instrumen yang mengaspirasi dan mengeksisi gel. Jadi pemasangan lensa intraokular ini harus bisa dilakukan segera mungkin agar tidak bisa terjadi gangguan katarak. Kemudian ada prolaps iris. Jadi prolaps iris ini terjadi akibat keadaan ulkus kornea perforasi. Jadi ulkus kornea ini merupakan diskontinuitas sebagian permukaan kornea akibat kematian jaringan kornea. Jadi iris ini dapat mengalami protrusi melalui insisi bedah pada periode pasca operasi dini. Terlihat sebagai daerah berwarna gelap pada lokasi insisi. Pupil mengalami distrosi. Kadang ini membutuhkan perbaikan segera dengan pembedahan. Kemudian yang terakhir, endoftalmitis. Jadi endoftalmitis ini dia peradangan berat.
dalam bola mata yang disebabkan oleh infeksi.